Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririt Sekiani. Saya mengajar di SMP Muhammadiyah Piungan, Bantul, Yogyakarta. Saat ini saya menempuh pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Hari ini, Selasa 5 Maret 2024, saya melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran pada materi memahami isi teks berita untuk siswa kelas 7 SMP Muhammadiyah Piungan dengan model pembelajaran Problem Based Learning. Berikut adalah identitas diri saya. Nomor peserta 201506886 Nomor induk mahasiswa 232136336 atas nama Ririt Sekiani, LPTK Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Sebelumnya, perkenankan saya menampilkan profil sekolah saya SMP Muhammadiyah Piungan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Baik. Bagaimana kondisinya? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan ya. Baik, untuk memulai pembelajaran bahasa Indonesia pada pagi hari ini, silahkan untuk ketua kelasnya memimpin berdoa. Berdoa dulu sebelum pembelajaran dimulai. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita melanjutkan yang kemarin ya. Sebelumnya Ibu presensi dulu kehadiran kelas 7B hari ini. Sambil disiapkan bukunya untuk diletakkan di atas meja. Oke, Aditya, Aldo, Alin, Aurora, Azam, Java, Husna, Ika, Ita, Lubdata, Mutiara, Nadelaya, Nida, Puja, Rafa, Rafa Indra, Rafani, Safitri, Sylvia, Taufan, Talita. Baik, di dalam pertemuan hari ini Ibu akan memulai bab baru, yaitu terkait dengan aksi nyata para pelindung bumi. Nanti di materi ini Ibu akan memberikan penilaian, yaitu penilaian diagnostik di awal, yaitu untuk
memetakan seberapa luas pengetahuan kalian terkait materi yang akan dipelajari, kemudian ada penilaian formatif, dan nanti ada evaluasi. Begitu bisa dipahami. Nah, tujuan apa yang kita pelajari hari ini? Tujuannya yaitu pertama, peserta didik menerapkan strategi memahami teks berita eksplanasi dengan menginformasikan prediksi yang telah dibuat dengan tepat. Artinya, tujuan pembelajaran yang akan kalian capai, kita capai bersama-sama, yaitu setelah pembelajaran berlangsung, peserta didik mampu memahami isi berita dengan strategi diprediksi secara bernalar kritis, kreatif, melalui pendekatan TPACK dan model problem based learning. TPACK menggunakan handphone nanti pembelajarannya, dan PBL berbasis masalah. Kemudian kalian nanti akan saya ajarkan untuk memahami berita sesuai dengan strategi prediksi. Ada kata prediksi, apa itu prediksi? Perkiraan. Terus kalau prediksi itu bisa benar, bisa salah. Belum tentu benar. Artinya nanti kalian saya berikan informasi apa, kemudian diprediksi sesuai dengan pemahaman kalian masing-masing, baru nanti dibaca teksnya. Setelah membaca teks baru memberikan informasi sesuai teks itu benar atau salah. Di dalam pembelajaran bahasa Indonesia selalu ditekankan bahwa kalian nantinya dari pembelajaran bahasa Indonesia bisa mengaplikasikan apa yang kalian terima hari ini dalam kehidupan sehari-hari. Secara garis besar, materi yang akan kita pelajari juga sangat penting dalam pembelajaran kehidupan sehari-hari. Apa itu, Bu, materinya? Kalian ini di sini dikatakan sebagai aksi nyatanya para pelindung bumi. Kalian sebagai generasi muda, anak-anak muda yang harus sadar akan melindungi bumi kita dari apa itu? Pencemaran. Dari apa lagi? Polusi. Dari bencana. Salah satunya bisa mencegah erosi. Nah, itu tema luas. Tetapi dalam kaitannya dengan pembelajaran bahasa Indonesia, kita akan belajar yang namanya teks berita. Sudah pernah mendengar kata berita? Sudah. Sering tidak itu mendengarkan? Sering. Bahkan hampir setiap saat kalian bisa menemukan berita di sekitar kehidupan. Tapi ketika kalian memahami suatu berita, tentu harus sadar bahwa berita itu ada yang baik, ada yang hoax. Betul, ada yang baik, ada yang tidak baik. Artinya apa tidak baik itu? Kita sudah menyampaikan berita itu kemana-mana, ternyata berita itu belum tentu benar. Ternyata berita itu belum bisa dipercaya. Artinya kita sebagai penikmat berita atau kita sebagai pendengar berita harus selektif dalam menyampaikan informasi. Coba sekarang, berita itu apa sih berita? Pengertian dari berita itu apa? Ada yang tahu? Angkat tangan. Berita? Suatu informasi, peristiwa, kejadian yang benar-benar terjadi. Nah, materi kita hari ini yaitu memahami isi teks berita dengan strategi prediksi kelas 7 fase D. Dalam materi ini kita akan belajar yang namanya berita. Berita itu sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Apa manfaat dari berita itu? Kita menjadi pendengar berita, kita menjadi yang menerima berita, sangat butuh yang namanya informasi. Dan informasi yang kita terima itu bisa jadi apa? Dalam kehidupan kita. Landasan penentu sumbernya. Kalau kamu punya berita, cari tahu dulu dari mana asal berita itu. Kemudian ada suatu kejadian, kalian menginformasikan kepada orang lain, itu sudah menyampaikan berita belum? Sudah.
Tetapi di sini kalian nantinya bisa belajar tentang berita itu, bagaimana berita yang baik, bagaimana berita yang buruk, bagaimana kita sebagai penikmat berita, bagaimana kita sebagai yang menyampaikan berita harus sesuai dengan apa? Tujuan. Harus sesuai dengan yang terjadi, artinya tidak hoax ya. Nah, kalau itu penting berarti dalam kehidupan sehari-hari tadi, hari ini sampai pagi ini kalian sudah mendengarkan berita apa? Misalnya tadi kalian masuk kelas, sudah mendengarkan temannya, hari ini aku tidak sarapan, sudah menyampaikan berita itu meskipun beritanya secara individu. Nah, berita yang sekarang ini baru hangat-hangatnya di masyarakat tentunya tentang apa? Politik, tentang bagaimana pemilu yang dilaksanakan, yang sekarang ini sedang berlangsung penghitungan suara ya. Meskipun nanti 1 bulan itu kan sampai Maret ini kita masih diputuskan ternyata presidennya siapa. Kita sudah punya presiden yang baru nantinya ya. Oke, kalau berita itu sudah benar, artinya berita ini bisa dipercaya, gitu ya. Nah, untuk memulai pembelajaran juga, Ibu akan memberikan pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik ini berupa infografis atau gambar ini. Apakah perbedaan dari kedua gambar tersebut terkait dengan teks berita? 1. Gambar apakah yang sebelah kanan ini? Berita media cetak. Yang sebelah sini berita elektronik. Berarti dalam berita itu bisa kita terima melalui media cetak. Seperti apa media cetak? Koran, majalah, tabloid, surat kabar. Kalau media elektronik apa nak? 1. Handphone. 2. Televisi, radio, dan gawai. Gawai itu ya handphone tapi yang ada internet. Bagaimana Bu penggunaannya? Sangat luas sekali kita mencari berita melalui media elektronik. Kalau dari sisi cetak dan ini daring, artinya media ini dibagi menjadi media cetak dan juga media daring. Daring itu apa tuh? Online ya, menggunakan internet. Kalau cetak itu berarti sudah dicetak dengan mesin pencetak, gitu nggih? Oke, selanjutnya sebelum memulai pembelajaran juga Ibu akan memberikan penilaian diagnostik. Silakan langsung dijawab seperti biasanya. Ibu akan memetakan materi yang kalian pelajari. Dijawab langsung singkat saja. Tolong ke belakang. Satu-satu nama kelas. Singkat saja ya, langsung media apa dan apa. Oke, secara keseluruhan sudah Ibu amati penilaian diagnostik ini. Tulislah secara umum tentang jenis berita. Oke, benar, media daring dan media cetak. Sebutkan nama media cetak yang Anda ketahui. Ada Kedaulatan Rakyat, Tribun, Kompas. Nah, itu. Kemudian sebutkan perangkat elektronik yang menyebarkan berita. Radio, televisi, gawai. Itu ya. Oke, sudah paham ya? Berarti artinya kita bisa memulai pembelajaran pada pagi hari ini ya. Oke, kalau sudah siap, sekarang perhatikan, kita cek dulu konsentrasi kalian. Pakai ice breaking. Tepuk 1, tepuk 2,
Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Siap belajar ya? Baik, untuk persiapan belajar saya akan menyampaikan juga sebelum pada masalah yang akan kalian pecahkan. Ada materi, tujuannya sudah, kemudian materi teks berita ini yaitu berita berisi tentang kejadian atau peristiwa yang disampaikan melalui berbagai media secara aktual dan faktual. Aktual artinya terbaru, faktual artinya nyata atau benar-benar terjadi. Teks berita merupakan suatu teks atau tulisan yang berisi informasi mengenai suatu hal atau kejadian yang terjadi dan masih hangat diperbincangkan oleh banyak orang. Teks berita bisa disebarluaskan melalui media elektronik dan juga media cetak. Betul. Selanjutnya mengenai teks berita, ada juga fungsi dari berita itu secara umum memberikan informasi bagi masyarakat terkait dengan suatu peristiwa. Selain memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat, berita juga dijadikan landasan penentu keputusan. Misalnya apa? Ketika nanti kalian ingin menyampaikan suatu putusan, punya yang namanya landasan, kunci berdasarkan dari berita apa. Jadi tidak langsung memutuskan tapi tidak punya kunci yang kuat. Apa kuncinya? Landasan beritamu dari mana? Harus punya pegangan yang bisa dipercaya. Pegangan apa? Ya landasan terkait dengan kejadian. Misalnya kejadiannya ada kecelakaan kereta api, kapan terjadinya, di mana waktunya, kejadiannya bagaimana, kita punya landasan. Dan informasi itu misalnya tertulis di dalam teks berita cetak, kalian punya hal apa yang disampaikan dalam berita cetak itu, ada penulis beritanya siapa, surat kabar apa yang digunakan, gitu ya. Kemudian dapat terhindar dari berita palsu dan hoax atau hoax. Berita palsu, berita hoax sangat mungkin terjadi di dalam kehidupan. Sering tidak? Sering. Tiba-tiba ada orang tua kalian yang ditelepon nih. Ditelepon dari polisian atau dari orang yang tidak dikenal. Menginformasikan bahwa anak Anda dari keluarga ini sedang berada di sini. Kemudian dimintain yang namanya apa? Uang. Sering terjadi nggak itu? Sering. Kalau itu secara langsung, sekarang yang secara tertulis, kalian bisa menerima WA. WA itu banyak sekali yang menginformasikan sifatnya hoax. Pernah menerima WA itu? WhatsApp? Pernah, sering. Bahkan ketika kalian sebagai penikmat berita tidak selektif dalam membaca, misalnya kita baru di jalan, kemudian kita membaca informasi itu secara terburu-buru, otomatis pikiran kita akan secara cepat untuk memutuskan. Maka ini harus kita dapat terhindar. Bagaimana caranya? Kita harus bisa selektif, memilih, memahami suatu berita. Inilah tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Lanjut dari fungsi, juga ada jenis. Jenisnya ada media daring dan media cetak. Berdasarkan isinya terdiri dari berita opini, pendapat, berita langsung, investigasi. Investigasi itu apa? Menyelidiki. Misalnya, cara membuat makanan makaroni. Oh, bahannya dari apa toh? Kita cari dulu langsung di mana mencarinya informasi. Pembuatnya datang langsung melalui wawancara. Kita tahu bahan yang digunakan apakah mengandung bahan pengawet, apakah mengandung bahan pewarna yang berbahaya. Itulah yang namanya dilakukan investigasi. Kalau berita langsung, di situ ada kejadian, kecelakaan misalnya. Di situ juga ada yang meliput berita. Sekarang ini berita disebarluaskan secara sangat mudah. Nah, inilah yang dinamakan berdasarkan isi berita. Lanjut, perbedaan cetak dan daring. Berita itu kalau cetak fisik berupa lembaran kertas. Kemudian di berita cetak juga isinya ruangnya terbatas ya. Kemudian kalau berita elektronik dia memiliki warna yang lebih menarik, mencolok, lebih
lebih luas informasinya, apalagi kecepatan pemberitaannya lebih tinggi, lebih cepat. Ada yang ngantuk hari ini? Tidak. Bias, angkat kepala, duduk yang baik. Jangan meletakkan kepala pagi-pagi di meja. Lanjut, kalau sudah dipahami tentang berita secara umum seperti itu. Nah, nanti kalian akan saya berikan langsung pada masalah yang dilaksanakan, nanti dipecahkan secara berkelompok. Siap ya? Kelompoknya siapa saja, tidak boleh yang namanya tawar-menawar. Ibu sudah tentukan nanti biar kelompoknya adil. Dan tempat duduknya biar juga sudah seperti ini, bagus, rapi. Nanti bisa, biasanya perempuan-perempuan, hari ini saya acak perempuan dan laki-laki. Itu ya. Oke, strategi prediksi, artinya memprediksikan suatu berita. Sebelum saya masuk pada masalah yang akan kalian pecahkan, ada pertanyaan? Udah? Berita wisata, kira-kira ada tidak di dalam berita itu membicarakan tentang tempat wisata? Ada. Sering tidak diiklankan tempat wisata itu? Sering diinformasikan. Artinya berita itu jenisnya banyak. Bisa berita wisata, kronologis, tragedi, kejadian misterius. Ada berita yang misterius, itu maksudnya apa Bu beritanya? Menyampaikan suatu kejadian yang, nah ini pentingnya kita harus tahu berita benar dan berita hoax. Kalau yang ditanyakan Mbak Puja tadi berita wisata, artinya nanti bisa terkait dengan iklan, promosi gitu ya, memberitakan itu. Bisa jadi di tempat wisata ada kejadian apa, itu peristiwa. Ada lagi teks, apakah berita itu selalu yang benar-benar terjadi Bu? Nah tadi ada syaratnya, beritanya faktual, artinya berita itu nyata. Jangan berita yang dibuat-buat. Kalau berita yang dibuat-buat nanti namanya apa beritanya? Hoax. Bisa dipercaya tidak? Bisa. Tapi kalau beritanya sudah nyata, bisa dipercaya dan kita tidak khawatir kalau berita itu bohong. Itu bisa dipahami? Nah, oke, kalau sudah bisa dipahami, kita buat kelompok. Kelompoknya nanti langsung mengerjakan permasalahannya, sudah ada petunjuk di LKPD. Kelompoknya 3-4 karena ada yang tidak masuk 2 siswa, maka kelompoknya langsung aja muter sini. Belakang porsinya boleh diputar, boleh tidak, asalkan yang rapi. Ini 2 ini, kalau tidak diputar nggak apa-apa, yang penting mejanya jangan digeser. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, ingat-ingat, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7. Di sini ada petunjuk mengerjakan. Kalian diprediksi dulu dalam satu kelompok itu dicentang. Mengerjakannya dalam satu kelompok. Di sini lihat petunjuknya. Silahkan dicentang informasi ini benar atau salah. Cara bersama-sama diskusikan. Kemudian baca. Setelah dibaca, diisi sebelum diprediksi dan setelah diprediksi. Setelah membaca. Langsung ya, nanti saya tunjuk kelompok yang maju dan tolong ditanggapi oleh temannya. Diskusi yang baik artinya berkelompok. Oke, Bupati Bantul mengajak generasi muda untuk memilah sampah, salah satunya di lingkungan sekolah. Benar atau salah? Langsung. Perkembangan teknologi menjadi salah satu penyebab masalah sampah seperti kemasan makanan ataupun produk lain yang menumpuk akibat gaya hidup berbelanja. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai ke Kabupaten Mandiri pengelolaan sampah antara lain dengan melakukan pengurangan serta pemilahan sampah di tingkat sekolah. Optimalisasi kinerja pengelolaan sampah di TPS 3R dengan teknik 3 teknik. Optimalisasi kinerja bank sampah atau sodako sampah dimulai hanya di tingkat sekolah. Hanya tingkat sekolah saja kah bank sampah itu? Pengolahan daur ulang sampah yang baik dapat menjadi solusi mengurangi tumpuan di TPA. TPA apa? Tempat pembuangan air sampah. Sampah dapat kembali menjadi barang bernilai ekonomi tinggi apabila dapat didaur ulang dengan baik. Menjadi kreativitas, menjadi barang yang bernilai ekonomis tinggi.
Ada yang sudah selesai langsung dibaca, nanti diprediksinya saya lihat, nanti bisa dilihat lagi benar atau salahnya setelah kalian membaca. Diisi sesuai jawaban awal dulu yang tadi, kemudian setelah membaca apakah jawaban prediksinya benar atau salah sudah diisi. Ada yang sudah selesai? Kalau sudah selesai, saya lihat, kemudian hadapnya ke depan, lihat temannya nanti yang sudah hadapnya kembali ke depan. Nanti melihat teman-temannya yang masih. Kelompok 7 sudah. Ada catatan hal yang belum dipahami, tolong ditulis ya di paling belakang. Catatan hal yang belum dipahami seperti di LKPD, bahan bacaan. Misalnya ada pertanyaan, apa yang belum dipahami silahkan ditanya. Oke, langsung saya tunjuk ya, ini sudah saya cek benar. Sudah ada yang selesai, nanti di catatan silahkan ditulis. Catatannya sesuai dengan berita itu. Misalnya kalian menuliskan hal apa yang belum dipahami dari berita itu. Oke, kalau sudah duduknya kembali ke tempat semula, duduk yang baik, silahkan perhatikan temannya presentasi. Oke, dengarkan. Kelompok yang saya tunjuk ya, dari jawaban ini tadi, silahkan maju. Kelompoknya perwakilan aja, kelompoknya puja, maju ke depan. 2 siswa aja yang maju, yang lain mencatat kalau ada pertanyaan. Boleh laki-laki perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Prediksi sebelum dibaca adalah Bupati Bantul mengajak generasi muda untuk memilih sampah, salah satunya di lingkungan sekolah. Menurut prediksi kelompok kami, benar. Perkembangan teknologi menjadi salah satu penyebab masalah sampah, seperti kemasan makanan atau produk lain yang menumpuk akibat gaya hidup berbelanja online. Menurut prediksi kelompok kami, benar. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai Kabupaten Mandiri Pengelolaan Sampah antara lain dengan melakukan pengurangan serta pemilahan sampah di tingkat sekolah. Menurut prediksi kelompok kami, benar. Optimalisasi kinerja pengelolaan sampah di TPS 3R dengan teknik recycle, reduce, reuse. Menurut prediksi kelompok kami, benar. Optimalisasi kinerja bank sampah atau sodakor sampah dimulai hanya di tingkat sekolah. Menurut prediksi kami, salah. Pengolahan daur ulang sampah yang baik dapat menjadi solusi mengurangi tumpukan di TPA. Menurut prediksi kelompok kami, benar. Sampah dapat kembali menjadi barang bernilai ekonomi tinggi apabila dapat didaur ulang dengan baik. Menurut prediksi kelompok kami, benar. Menurut kelompok kami, prediksi yang kami kerjakan semuanya benar. Jadi ada kesimpulannya, ada yang salah, ada yang benar. Berapa yang salah? Yang satu. Tadi alasannya salah. Oh, alasannya karena Mengapa hanya di tingkat sekolah? Karena hanya di tingkat sekolah. Pada secara keseluruhan. Karena harusnya tidak hanya di tingkat sekolah, tapi di tingkat di rumah, di lingkungan hidup maupun di lingkungan masyarakat. Oke. Dari kelompok 1, apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Angkat tangan yang menanggapi. Mbak Alin, tolong ditanggapi. Bagaimana kelompok 1? Ya. Ada pertanyaan? Kelompoknya memperhatikan dan siap menjawab. Pertanyaannya? Apa isi berita dari teks tersebut secara keseluruhan? Tanggapan Mbak Puja. Mengajak generasi muda untuk mulai membudidayakan pilah sampah. Mengajak generasi muda untuk membudidayakan atau memilah sampah. Benar atau salah? Benar. Bisa diterima? Oke, begitu. Terima kasih untuk kelompok 1. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut kelompok selanjutnya. Nanti saya komentari di belakang ya. Kelompok selanjutnya
kelompoknya Mbak Rafani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Nama saya Lubdaka. Menyampaikan hasil prediksi teks berita. Sendiri. Bupati Bantul mengajak generasi muda memilah sampah, salah satunya di lingkungan sekolah. Prediksi kami benar. Perkembangan teknologi menjadi salah satu penyebab masalah sampah seperti kemasan, makanan, ataupun produk lain yang menumpuk akibat gaya hidup belanja online. Prediksi kami benar. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai Kabupaten Mandiri pengelolaan sampah antara lain dengan melakukan pengurangan serta pemilahan sampah di tingkat sekolah. Prediksi kami benar. Optimalisasi kinerja pengolahan sampah di TPS 3R dengan teknik recycle, reduce, reuse. Prediksi kami benar. Optimalisasi kinerja bank sampah atau sodakoh sampah dimulai hanya di tingkat sekolah. Prediksi kami salah. Pengolahan daur ulang sampah yang baik dapat menjadi solusi mengurangi tumpukan di TPA. Prediksi kami benar. Sampah dapat kembali menjadi barang bernilai ekonomi tinggi apabila dapat didaur ulang dengan baik. Prediksi kami benar. Sekarang kandidat dari kelompok 5 sudah menyampaikan berapa yang benar, berapa yang salah. Yang salah ada berapa pernyataan? 1. Sama tidak dengan kelompok 1 tadi? Bagiannya sama tidak yang salah? Sama, hanya di tingkat sekolah. Ya. Baik. Secara keseluruhan jawaban dari kelompok 5 apakah sudah boleh? Benar? Nah, ada tanggapan dari kelompok ini atau pertanyaan? Ulangi pertanyaannya. Apa peran generasi muda terhadap berita ini? Apa yang dilakukan? Peran generasi muda dari berita ini apa? Sebagai generasi muda kita harus pandai untuk membudidayakan sampah menjadi barang yang bernilai, bermanfaat. Jadi kelompok ini sebagai generasi muda kita harus dapat memilah sampah, membudidayakan sampah menjadi barang yang bernilai ekonomi, bermanfaat. Sudah benar atau belum? Nah, bagaimana peran? Sangat penting tidak generasi muda itu dalam perannya mengelola sampah? Sekali. Baik, untuk kelompok ini ada pertanyaan yang lain? Tidak. Kalau tidak, tepuk tangan untuk kelompok yang 5. Oke, ditutup oleh Mbak Mutiara. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara keseluruhan tadi Ibu sudah nilai jawaban dari masing-masing kelompok sudah mendekati benar. Artinya dari 7 pernyataan ini hanya 1 pernyataan yang tidak sesuai dengan prediksi, tapi tidak sesuai dengan informasi bahwa bagaimana pengolahan sampah itu tidak hanya di tingkat sekolah, tapi di seluruh lapisan kehidupan, berpengaruh pada kehidupan di bumi. Paham ya? Oke, ada pertanyaan dari materi diskusi kita hari ini? Tidak. Artinya kita prediksi materinya, apakah pernyataan informasinya benar atau salah, sudah terbukti setelah membaca.
bisa dipraktekkan ketika besok mendapatkan informasi, tidak semata-mata langsung kita terima, tapi artinya kita cari tahu dulu landasan sumber informasi. Paham? Oke, ada pertanyaan setelah pembelajaran ini? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, ada hal yang mau ditanggapi? Tidak. Kalau tidak, siapkan handphonenya, mulai dikerjakan evaluasi penilaian. Seperti biasa kita pakai quiz wizard ya. Pernyataan benar atau salah, kemudian nanti saya bagikan bacaan. Dibaca setelah menjawab, baru mengerjakan kembali. Avani langsung bisa dikerjakan yang sudah pernyataan benar, pernyataan salah. Ini sudah ada yang masuk, Mbak Rafani. Student join ya. Student join. Rafani. Ini pojok kanan atas ada yang bisa diklik, student join. Ada garis 3 itu, diklik student join. Kalau sudah, kerjakan. Sudah masuk? Sudah bisa ya, ada yang sudah selesai? Silakan yang sudah selesai bisa disusul oleh teman yang lain. Nilainya langsung saya rekap di sini. Kemudian kalau sudah selesai, baca teksnya, kerjakan ulang. Prediksinya benar atau salah. Baca teksnya. Kalau sudah selesai, baca, baru mengerjakan ulang. Prediksi kedua, benar atau salah. Aldo, gimana Aldo? Oke, sudah ada yang selesai ya, sudah dikerjakan semua, dikeluarkan dulu. Kalau sudah, keluarkan dulu kalau sudah selesai sampai nomor 5. Oke, sekarang dengarkan, stop. Sudah dikerjakan ya? Oke, kalau sudah dikerjakan, sekarang kita simpulkan materi hari ini. Materi yang kita pelajari hari ini tentang apa? Teks berita. Bermanfaat tidak teks berita dalam kehidupan sehari-hari? Bermanfaat. Penting tidak dalam kehidupan sehari-hari? Penting. Berita itu secara umum apa? Berita adalah apa tadi? Kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Kemudian berita itu bisa bersifat aktual dan faktual, terbaru dan nyata. Kita harus bisa memahami yang namanya berita baik dan berita hoax agar kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, tidak semata-mata sebagai penyebar informasi yang tidak benar. Sebagai generasi muda, kita harus pandai mencari berita, memanfaatkan berita terkait dengan materi hari ini, yaitu tentang pemilahan sampah. Sebagai aksi nyata generasi muda, kalian harus pandai memilah sampah menjadi barang yang bermanfaat. Prediksi sebelum membaca bagaimana informasinya, setelah membaca bagaimana informasinya. Begitu? Bisa dipahami? Nah, ada pertanyaan? Insya Allah tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, marilah kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih pembelajaran hari ini. Semoga kita masih dipertemukan dalam pembelajaran berikutnya, masih dalam teks berita. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.